wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Bapak Ibu. Maaf mengganggu istirahat siang Bapak Ibu. Seharusnya jam 1, diajukan jam 12.30. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Rian Nagawang. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat
membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk hikmat acara kegiatan pada siang hari ini, silakan yang ditugaskan untuk laporan dan doa, monggo kelompok 2. Baik, terima kasih. Dalam posisi duduk, siap gerak. Mohon izin lapor bahwa kami dari Angkatan 54 siap melaksanakan agenda pembelajaran siang dari laporan selesai. Laksanakan. Siap melaksanakan. Terima kasih. Ibu narasumber, panitia, dan Bapak Ibu teman-teman peserta latsar, untuk kelancaran, kemudahan, kemanfaatan, dan keberkahan kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dan kita awali kegiatan ini dengan bacaan umul kitab. Dan bagi yang beragama non-muslim, bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan maupun agama masing-masing. Liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Imamatur Riza. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu, saya bacakan kurikulum narasumber pada siang hari ini. Beliau nama Dr. Haja Siti Aminah MA. Tempat tanggal lahir Minggir, Sleman. Untuk unit kerjanya Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jabatan beliau Widya Iswara Ahli Madya. Untuk materi yang akan disampaikan, nilai-nilai dasar PNJ, informasi di beliau mungkin nanti bisa dipakai oleh Ibu narasumber. Ibu, untuk peserta pada angkatan 54 berjumlah 39, mana yang satu mengundurkan diri dari CPNS. Yang kedua, untuk Latsar 54 ini ada yang non-muslim agama Buddha, Ibu, 2 orang. Oke. Sedikit informasi, itu saja Bapak Ibu. Untuk waktu dan tempat kami aturkan ke Ibu narasumber. Terima kasih Mas Senang yang sudah mengantarkan untuk sesi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Yang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bu, ini di record room atau tetap di sini? Oh,
di breakout nggih. Jadi nanti biar tinggal masuk lagi. Oke, berarti satu dua di breakout, tiga Nggih. empat tetap di sini. Ya. Oke, monggo Bapak Ibu yang kelompok satu dan dua bisa di breakout room, join di breakout room. Selamat siang Bu Aminah. Selamat siang, Mbak Dokter. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah kembali di dalam room Zoom dengan Ibu Aminah. Eh, sudah kenal ya dengan Bu Aminah ya? Belum, baru Belum. Oh pertama ya, Bu, ini. baru ini ya. Iya. Baik-baik. Bapak Ibu, baik sebelum kita mulai, tadi sudah dimulai dengan doa, kita mulai lagi dengan baca basmalah bagi yang muslim, bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja kami perkenalkan sedikit, nanti mungkin perkenalan selanjutnya yang lengkap dengan Ibu Dokter langsung ya. Jadi ini yang akan memberikan, yang menjadi narasumber kita siang ini adalah Ibu Dokter Aminah, Siti Aminah. Beliau eh, dari Balai Diklat Agama Semarang ini termasuk salah satu dokter, aset dokter kita di Balai Diklat dengan pengalaman yang sangat banyak, sangat luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat ya dari biodatanya, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk mencapai apa yang menjadi Bapak Ibu impikan atau mungkin malah belum terimpikan dengan melihat nanti mungkin apa yang sudah pernah dicapai oleh Ibu Dokter kita ini. Kemudian Bapak Ibu sedikit dari kami, lebih lengkapnya nanti dengan Ibu Dokter langsung. Oke, baik, kami persilakan Ibu Dokter untuk melanjutkan perkenalannya dan memberikan materinya. Baik, saya mungkin ini ya Bu, izin untuk uh, meng-off-kan video supaya tidak mengganggu. Oke, monggo. Bu Dokter. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang Ibu. Ya, masih semangat atau ngantuk ya kalau siang-siang ini ya? Semangat. Semangat, oke. Tapi kalau jawabnya semangat gitu kira-kira semangat apa semangat ngantuk ya? Semangat Bu, semangat. Oke, Semangat, iya, semangat. Semangat, Bu. semangat. Oke, kalau Bu Aminah semangit loh. Iya, semangatnya selangit gitu ya. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Kalau enggak, oh, udah kecapean kita ya. Dari pagi kita sudah ada seminar tadi adik-adik. Seminar rancangan aktualisasi. Nanti adik-adik juga akan sampai pada titik itu. Seminar rancangan
Aktualisasi. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya mohon izin share screen kita untuk berkenalan dulu. Eh, Kata pepatah, kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya, tadi sudah diperkenalkan sedikit dari Mas Nang selaku panitia di kelasnya adik-adik ya. Ini nama saya. Saya saat ini sebagai Widyaswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pangkat dan golongan saya pembina utama Madya 4D karena saya kena aturan pembatasan kuota ke Widyaswara ahli utama nggih. Kalau misalnya nggak ada pembatasan mungkin kita-kita di BDK ini bisa melaju kencang mencapai puncak karir. Tapi karena dibatasi aturan untuk sampai ke jabatan fungsional ahli utama sekarang ini dibatasi sekali ya. Ya, ikuti aturan aja. Ini latar pendidikan dari saya, mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SPG. Ada yang tahu SPG itu apa? Sekolah SPG, Pendidikan Guru, Bu. saya kira ada yang nggak tahu ya SPG itu apa gitu ya. Anak saya bilang, oh ibu dulu anu ya sales ya gitu. Ya, oke. Sekolah Pendidikan Guru. Jadi saya ini guru banget adik-adik. Oke, kemudian saya S1-nya di IAIN Sunan Kalijaga Jogja di Fakultas Tarbiyah PAI. Sangat langka dari jurusan dari sekolah umum ya, kemudian bisa masuk di Tarbiyah PAI. Pada zaman saya dulu, kalau Tarbiyah PAI itu termasuk salah satu jurusan yang paling favorit kalau di IAIN gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang yang favorit karena kan sudah ada jurusan umum juga ya sekarang ini ya, saintek gitu ya, berbagai macam jurusan. Kalau dulu masih banyak yang khusus di keagamaan. Kemudian S2 dan S3 saya di UMY Psikologi Pendidikan Islam. Saya punya beberapa pengalaman kerja ini adik-adik semoga bisa menjadi motivasi untuk adik-adik semua berkarir secara maksimal. Kalau Bu Aminah ini bilang karir saya sudah maksimal lah kayak gini ini ya. Saya dari SPG dulu orang tua saya itu hanya berharap saya itu menjadi guru SD. Ya, tapi nggak tahu kenapa ketika saya lulus SPG justru orang tua saya itu mendorong saya untuk melanjutkan gitu ya. Ya. Ini saya dari tahun 94 sampai 2009 menjadi guru agama di SMP, SMA, SMK di Kabupaten Sleman. Jadi saya pernah guru agama SMP, SMA pernah, SMK juga pernah, kemudian menjadi dosen mata kuliah agama di Perguruan Tinggi UPN Veteran Jogja selama 10 tahun saya. Kemudian menjadi pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Sleman dari tahun 2009 sampai 2018. Waktu itu saya diangkat pengawas usia saya 39 tahun. Ya. Untuk di Kementerian Agama pada waktu itu saya pengawas paling muda kata Pak Direktur waktu itu. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang saya sebagai Widyaswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Di tahun 2009, saya juara 3 Lomba Penelitian Tindakan Kelas bagi guru di Kementerian Agama. Ini mudah-mudahan adik yang di sini semua bisa terinspirasi dari kisah saya. Iya, kenapa? Ini saya tahun 2009 itu bisa dapat uang waktu itu 20 juta sama laptop adik-adik. Waktu itu sudah cukup buat beli mobil Katana gitu ya, tahun berapa ya dulu. Karena sama suami saya sudah langsung, udah nggak usah diwah-wah uangmu buat beli mobil gitu, ditambahi sedikit sama suami saya. Terus tahun 2009, saya sebagai peserta pertukaran guru agama berprestasi tingkat nasional,
Ini saya tugas 2 bulan di Bandung, SMK Negeri 7 Bandung, Jalan Soekarno-Hatta itu. Ini saya di sana bisa dapat uang 35 juta pada waktu itu adik-adik. Jadi ini waktunya hampir bersamaan cuma selisih bulan. Oke. Terus di tahun 2012 saya sudah sebagai pengawas ini yang satu dan juara tiga dan agama mengikuti seleksi penerimaan penghargaan Satya Lancana Prestasi Pendidikan dari Presiden. Nah, ini ceritanya dapat laptop lagi dari Presiden adik-adik. Nah, terus uangnya ada waktu itu lupa saya, nggak banyak sih kayaknya sekitar 10 jutaan gitu ya. Kemudian di tahun setelah tahun 2013 ini saya sudah nggak boleh lagi ikut lomba di Kementerian Agama. Akhirnya saya mencoba mengikuti lombanya di Kemendikbud. Alhamdulillah bisa dapat juara satu, lomba karya tulis best practice pengawas sekolah untuk jenjang SMP pada waktu itu. Ini bisa dapat uang lagi adik-adik, uangnya waktu itu 20 juta. Kayaknya waktu itu laptopnya ada nggak ya, lupa saya. Terus kalau yang ini ingat uangnya karena apa ada di lemari piala itu ya yang ada tulisan dapat hadiah uang sekian juta gitu jadi ingat. Laptopnya lupa dapat apa enggak. Terus ini tahun 2016 saya sebagai penulis disertasi terbaik dari UMY. Ini ada uang lagi tapi enggak banyak juga. Kemudian saya pengalaman sebagai asesor di sekolah dan madrasah. Kemudian tim narasumber nasional untuk penelitian tindakan kelas di Kemendikbud RI. Waktu itu wilayah binaan saya di Sulawesi Selatan sama di Kalimantan Selatan, kemudian di hmm, ini yang ada apa tempatnya Ahok mana adik-adik? Lupa saya. Di sanalah. Yang di Laskar Pelangi. Itu 3 wilayah binaan saya dari Kemendikbud dulu. Kemudian tim penyusun modul pengembangan keprofesian berkelanjutan di Kemendikbud dari 2016 sampai 2018. Punya pengalaman juga mengajar di UPN Veteran Jogja dari 2009 sampai 2019. Kemudian buku yang saya tulis ini ada 3, ini proses masuk ke percetakan. Ini saya nulis buku lagi, masih proses cetak ini. Buku yang sedang proses cetak, Hybrid Learning. Kemudian ini artikel saya yang masuk di jurnal. Itu beberapa kisah pengalaman di masa kerja saya. Saya dulu termotivasi mengikuti lomba gitu karena narasumber waktu saya masih aktif di MGMP. Saya sebagai bendahara di MGMP PAI SMA SMK Kabupaten Sleman ada narasumber dari LPMP Jogja pada waktu itu yang cukup memotivasi saya untuk banyak menulis. Ya, itu sekelumit cerita yang bisa saya bagikan ke adik-adik. Mumpung adik-adik masih di awal sebagai CPNS, silahkan ditentukan target maksimalnya mau seperti apa karir adik-adik semua. Nanti tinggal adik-adik bagaimana meniti karirnya masing-masing. Oke, kita akan mengawali untuk agenda 2. Agenda 2 tentang apa adik-adik? Silakan dibuka mute-nya. Besok kalau ada
materi dari Bu Aminah, adik-adik harus mencari tempat yang kondusif, bukan berada di tengah-tengah teman yang sedang bekerja. Karena kita menggunakan komunikasi dua arah dan adik-adik tidak hanya diam setor muka saja ya. Dibuka mute-nya, kemudian kita berkomunikasinya ya komunikasi dua arah. Jadi jangan ketika dibuka mute-nya masuk bocor suara-suara yang tidak kita perlukan, itu sangat mengganggu sekali. Ya, oke. Halo, coba semua dibuka mute-nya. Kok kayak ngomong Nggih, sendiri Bu. saya ya? Iya, Bu. Nggih, Bu. Halo, Nggih, Ibu. Bu. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ya, gitulah. Jadi saya jangan kayak ngomong sendirian ya. Oke, Nggih. ini yang akan kita lalui adik-adik ada sinkronus dan asinkronus. Asinkronus. Ya, total JP-nya ada 44 JP. Nah, untuk di sesi pertama ini, nanti kita ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Tugas kelompoknya apa? Ini mungkin bisa difoto dulu sama adik-adik dan ada batas upload. Adik-adik sudah masuk di PLC ya? Sudah, Bu. Sampun, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, ini untuk tugas individunya dan tugas kelompok di hari ke-1. Hari ke-1 itu maksudnya hari ke-1 untuk agenda 2. Tapi kalau secara keseluruhan, kita di hari keberapa ini adik-adik? Kelima. Hari kelima, oke. Nah, tugas kelompoknya adalah, ini satu kelompok ini ada 10, ya. 20 ya. 20, Bu. Ini 20. Nah, nanti dari 20 itu kan ada kelompok 1 10, kelompok 2 10 gitu ya. Nah, Iya. itu Kelompok 2, nanti dari 9 orang, Bu. Berdua oke 9, Bu. 9 ya. 19. Jadi nanti silahkan yang kelompok 1 dibagi menjadi 2 menjadi kelompok 1A 1B. Kemudian yang kelompok 2 nanti ada 2A 2B. Yang kelompok sudah ada kelompoknya yang 2A berapa orang? 2B berapa orang? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau gitu nanti yang kelompok 2 nanti dibagi kelompok 2A-nya 5 orang, kemudian 2B-nya 4. Jadi nanti ada 9 gitu ya. Oke, bisa Iya. dipahami adik-adik? Nggih, Bu. Saged, Jadi Bu. ketika tugas kelompok itu kelompok adalah 5 atau 4 peserta gitu nggih. Nah, Nggih. terus tugasnya apa? Yang pertama, tugas kelompok ini video role model tokoh berakhlak. Nah, tugasnya adalah buatlah sebuah video yang menampilkan profil seseorang, tokoh tentunya, yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan ulasan dari setiap anggota kelompok. Jadi nanti dalam video itu semua peserta memberikan pemikirannya, memberikan ulasannya gitu ya mengenai tokoh tersebut. Durasi video maksimal 5 menit. Nah, jangan lebih dari 5 menit. Kemudian bentuk file dalam MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi nanti setelah selesai dibikin videonya diupload di YouTube, kemudian nah yang link YouTube-nya itu di-copy pastekan di Word. Kemudian Word-nya nanti di PDF-kan. Nah, yang diupload di PLC itu cukup file Word-nya tadi. Oh, yang sudah di PDF kan ya. Jadi tidak perlu mengupload video di BLC. Sekali lagi, tidak perlu mengupload video Si. di BLC. BLC. Ya. Oke, jadi yang diupload cukup apanya tadi adik-adik? PDF-nya saja, PDF. Bu. PDF-nya saja. Oke, karena sudah diberi informasi seperti ini masih ada yang karena melihat di sana bisa untuk mengupload video, kemudian videonya diupload, PDF-nya diupload, itu nggak perlu. Itu nanti menu-menuin apa? Memorinya di BLC. Coba kalau ribuan peserta kayak gini semua mengupload
akhirnya akan down nanti VLC-nya BDK ya. Jadi adik-adik cukup mengupload apa tadi, Dek? Mau upload PDF-nya saja, PDF Ibu. yang berisi Ya, link. jadi nanti jangan sampai ada yang mengupload video. Video. Oke, berikutnya tugas individu membuat learning journal. Learning journal itu apa? Dibuat dalam bentuk rekaman suara, berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran harian saat sinkronus. Kemudian penugasan diupload hari pertama maksimal pukul 23.59. Gitu. Nah, ini adik-adik tugasnya. Terus videonya diupload kapan? Ya sama, nanti hari ini diupload terakhir pada pukul 23.59. Nah, itu untuk tugas hari pertama. Lalu tugas pada hari kedua. Hari kedua itu kapan adik-adik? Besok. Besok. Besok, nggih. Ada tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompoknya apa? Benchmarking nilai-nilai berakhlak. Peserta secara berkelompok melakukan benchmarking secara online, baik melalui internet, telepon, video call maupun cara lainnya. Kemudian lokus benchmarking adalah instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan baik BUMN ataupun swasta. Nah, ini di sini adik-adik ditantang untuk bisa berpikir kritis. Nah, kemarin ada nih yang mengambil benchmarkingnya itu PLN. Nah, karena merasa bahwa PLN itu satu-satunya penyedia listrik. Nah, tetapi mari sambil dilihat nilai berakhlaknya. Kenapa? PLN itu kan satu-satunya penyedia layanan listrik, kita bayarnya kontan. Tetapi sekarang ini kan dalam kondisi rugi ya, ya nggak adik-adik. Nah, jadi Ya, ketika adik-adik ini mengambil untuk benchmarking itu harus dengan kecermatan berpikir, berpikir kritis itu harus. Karena apa? Ketika memilih sebuah lembaga yang bermasalah, BUMN se-Indonesia semua memakai jasanya dari dia secara kontan bayarnya, tapi kok dalam kondisi rugi, itu berarti ada sisi yang salah pastinya. Nah, itu jangan dipilih karena itu nggak pantas untuk diambil sebagai benchmarking Benchmark. gitu ya. Milihnya harus yang dengan kecermatan, yang memang tidak memiliki apa ya cacat gitu ya. Kalau PLN itu kan cacatnya aja diketahui secara umum gitu ya. Menderita kerugian, masa iya sih rugi? Wong kita bayarnya aja seperti itu. Jadi dipertanyakan dari sisi akuntabel. Karena di dalam berakhlak itu kan ada akuntabelnya ya. Oke, jadi nanti adik-adik silakan berpikir kritisnya dikembangkan gitu. Kelayakannya silakan bisa dipertimbangkan. Oke, kemudian tugas ini lokus benchmarkingnya tadi boleh yang swasta, boleh yang BUMN. Nah, kalau misalnya nih sekarang ini yang banyak dikagumi sama netizen itu biasanya apa, Dek? Lembaga yang banyak dikagumi sama netizen biasanya apa? Pemadam kebakaran, Bu. Damkar ya. Nah, kalau itu sih masih oke ya secara analisis kritisnya masuk gitu. Karena masih belum belum apa ya terpampang nyata aibnya gitu. Selain Damkar ada lagi apa kira-kira adik-adik? Kejaksaan Agung, Bu. Ya, Kejaksaan Agung, oke, boleh. Tetap meskipun Kejaksaan Agung juga ada ini ya beberapa catatan juga. Nanti boleh silahkan. Tetapi yang penting daya analisis kritisnya harus yang tajam. Jangan memilih lembaga yang memang disorot secara tajam oleh masyarakat gitu. Kemudian
objek benchmarking bisa level individu ataupun level organisasi, misal terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi dan diterapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Nah, ini loh. Jadi ada kriterianya organisasi itu unggul gitu loh. Kemudian, laporan hasil benchmarking berisi penjelasan tentang profil atau profil lokus atau objek, kemudian nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, hikmah atau pembelajaran atau simpulan yang diperoleh dari hasil benchmarking tersebut. Lapor kertas A4 dalam bentuk file PDF. Nah, kalau di sini sudah ada ketentuan 3 halaman, adik-adik nggak usah bikin lebih dari 3. Kalau misalnya mau dikasih halaman sampul, Bu, boleh. Halaman sampulnya 1 halaman saja, berarti jadinya 4 halaman. Oke, tugas individu adalah membuat learning journal. Dibuat di dalam bentuk rekaman suara file MP3 berisi tentang pengalaman pembelajaran harian atau asinkronus. Nah, kalau yang tadi sinkronus, jadi tadi yang tugas dari ini yang membuat learning journal itu adik-adik eh, ini kan semacam refleksi sebetulnya ya. Nanti silakan adik-adik menceritakan apa pengalaman adik-adik mengikuti pembelajaran ini gitu. Direkam gitu ya. Nah, yang lalu ada peserta yang ketika merekam itu suaranya pelan kayak jauh banget gitu ya. Sampai dimaksimalkan volumenya pun didengar itu tidak jelas. Nah, jangan yang seperti itu. Jadi nanti sebelum di upload, adik-adik harus bisa bahwa rekamannya itu memang betul. Berikutnya, hari ketiga. Tugas kelompoknya, instruksi di lembar kerja. Nah, nanti silakan adik-adik dibuka di BLC, sudah ada itu perintahnya apa di hari ketiga. Hari ketiganya agenda 2, nggih. Kalau secara keseluruhan berarti hari ketiga itu kapan adik-adik? Kamis, Bu. Hari hari apa adik-adik? Kamis. Hari Hari Kamis. Kamis. ketiga itu hari apa? Kamis. Kamis, Kamis. Bu. Kamis, Bu. Inje. Berikutnya, tugas individunya apa? Membuat matrik berakhlak sesuai instruksi di lembar kerja. Ini diupload hari ketiga maksimal pukul 23 lewat 59 menit. Nah, itu. Itu tugasnya adik-adik semua. Jadi nanti silahkan semua tugas-tugas diupload sesuai dengan waktunya. Nah, itu ada yang mau ditanyakan adik-adik? Jadi, Bu, izin tanya. Ada yang mau ditanyakan? J, J, izin monggo, tanya, Ibu. Nggih, gimana? terima kasih. Untuk yang J, tugas kelompok, hari pertama itu kan dibagi dua, Bu. Nggih. Ada 1A, 1B, 2A, 2B. Kemudian untuk ya, yang tugas kelompok hari kedua dan hari ketiga, sama, sama. sama, nggih? Setiap, Oh, iya, sama. setiap tugas kelompok adalah satu kelompok itu 5 atau 4 tadi. Oh, nggih, nggih, nggih. J, Bu, terima kasih. Nggih. Nggih, sami-sami. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa adik-adik berorientasi pelayanan ya. Oke. Berorientasi pelayanan. Nah, ini. Adik-adik sudah siapkah untuk bisa menjadi abdi negara? Ya Allah siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Siap, oke. Siap, Bu. Nah, untuk bisa menjadi abdi negara sesuai yang diharapkan oleh negara atau pemerintah yang memberikan fasilitas gaji dan segala macamnya, itu ada ketentuannya, adik-adik. Nah, jadi apa ya, sosok CPNS sekarang ini berbeda dengan masa lalu. Jadi ketika dulu mungkin ada yang punya bapak sebagai PNS, ibu sebagai PNS, mungkin di masyarakat oh sangat dihargai sekali gitu ya dulu.
Nah, sekarang dari sebutan sudah ada pelayan masyarakat. Jadi adik-adik ketika menjadi CPNS sekarang ini harus bersiap-siap betul menjadi menjadi apa adik-adik? Pelayan Abdi negara. masyarakat, Bu. Pelayan Abdi itu bukan bos. masyarakat. Pelayan masyarakat yang itu bukan juragan. Artinya adik-adik ini di dalam bekerja harus betul-betul memperhatikan kedisiplinan, memperhatikan kejujuran, memperhatikan apa lagi adik? Tanggung jawab. Profesional, kompeten. Jangan hanya asal pagi berangkat, sore pulang. Bukan seperti itu. Karena sekarang ini eranya era sosial media. Ada yang menyimpang sedikit saja, sekarang ini langsung Viral. viral. Ketika sudah viral, apa yang akan terjadi? Pasti suramlah masa depan. Contoh nih, yang bekerja di KUA. Sampai jam 9, setengah 9, kantor masih tutup. Kira-kira apa yang akan terjadi adik-adik? Masyarakat mengeluh, Bu. KUA yang harusnya dibuka mulai jam setengah 8. Karena jam kerja itu kan mulai setengah 8. Tetapi ada KUA yang sampai jam 9 belum buka. Ada masyarakat datang ke situ yang kritis. Bahkan wartawan mungkin. Kemudian difoto viral. Apa yang akan terjadi adik-adik? Nama KUA-nya tercoreng, Bu. KUA-nya pasti langsung tercoreng. Nanti langsung dipindahkan. Pegawai di situ pindah ke tempat yang paling jauh. Nah, itu bagian dari hukuman disiplin. Nah, kalau zaman dulu ada pegawai yang bawa pulang kendaraan dari kantor. Hari Minggu dipakai buat jalan-jalan aja aman-aman aja kalau dulu. Tapi kalau sekarang ini ada yang dikasih mobil dari kantor, kemudian hari libur dipakai buat jalan-jalan sekeluarga. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Dapat teguran, Bu. Iya, bahkan nanti masyarakat itu kan bisa langsung difoto, diupload di sosial media gitu ya. Ini mobil dinas hari libur gini mau jalan kemana gitu. Akhirnya apa? Pasti nanti langsung kena tegur juga. Jadi sekarang ini harus hati-hati sekali menjadi abdi negara gitu nggih. Nah, berorientasi pelayanan itu maksudnya apa adik-adik? Berorientasi pelayanan itu apa maksudnya? Mengutamakan pelayanan kepada customer atau kepada publik, Bu. Iya, definisi dari berorientasi pelayanan apa adik-adik? Coba dibaca semua yuk. Komitmen memberikan pelayanan Komitmen prima memberikan pelayanan prima demi kepuasan kepuasan masyarakat. masyarakat. Ya, saya belum mendengarkan 20 suara. Berarti ada yang masih diam. Ayo, dibaca dulu berorientasi pelayanan adalah Komitmen memberikan pelayanan Memberikan prima pelayanan demi prima kepuasan demi masyarakat. kepuasan masyarakat. ya. Jadi memang orientasinya adalah bagaimana bisa memberikan layanan secara prima kepada masyarakat. Jadi adik-adik sebagai CPNS jangan ngadi-adi, tetapi harus sadar betul bahwa kita ini memang tugasnya adalah melayani masyarakat gitu. Kemudian kata kuncinya apa adik-adik? Responsif, Responsif. Responsif itu kualitas, bagaimana? Responsif itu apa? Tanggap, tanggap, Bu, Tanggap. 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 Punya kepekaan yang tinggi. Gitu ya? Peka nggak kalau responsif itu peka nggak, Dik? Peka, Bu. Peka. Kalau tidak peka berarti tidak responsif. Tidak responsif. hanya diganti O jadi Pokok
Iya, jadi kalau yang tidak peka ya itu tadi hanya diganti O gitu ya. Kemudian kualitas. Nah, Itu. jadi tidak hanya asal melayani, tetapi melayani dengan standar kualitas. Kemudian kepuasan. Kenapa sih ukurannya kok puas, Bu? Iya, karena memang masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan kita itu bisa saja berkuar-kuar kemana-mana menyampaikan bahwa kita itu tidak profesional, bahwa kita itu tidak apa lagi adik-adik, Tidak kompeten. tidak kompeten, terus bermacam-macam suara gitu ya. Makanya untuk mengantisipasi ini adik-adik di era sekarang ini CPNS disiapkan betul sesuai dengan tuntutan kekinian. Nah, nanti kalau ketika adik-adik berada di ruang kerja, Bu, kalau yang senior-senior itu kok nggak kayak yang sekarang toh Bu? Ya beda lah. Mereka dulu disiapkan sesuai dengan waktunya dulu. Bukankah kita harus mengikuti perkembangan zaman, Bu? Iya, tetapi berkembangnya tentu akan berbeda dengan berkembangnya adik-adik yang memang hidup di era kekinian ini. Jadi adik-adik harus bisa tampil lebih, tetapi bukan berarti kemudian karena merasa banyak kelebihan, terus di kantor, di tempat kerja, adik-adik tidak hormat sama yang senior, bukan begitu. Oke, dalam hal IT adik-adik ini lebih jago. Meskipun di sana ada yang lebih jago lagi. Tetapi jangan lupa bahwa anak muda dengan yang senior itu harus hormat. Itu yang secara Islami. Yang kedua, secara normalnya anak muda dengan orang tua tuh ya di mana-mana mesti tetap harus apa adik-adik? Harus Hormat, menghormati. Bu. Ya harus hormat. Menghormati. Iya, enggak. Jadi, Bu, lah tapi apa-apa minta tolong dibantu saya. Lo harusnya bersyukur. Kehadiran kamu itu di situ ada manfaatnya. Coba kalau dicuekin, itu malah lebih mengenaskan lagi. Tapi ketika ada beberapa pegawai minta diajari, harusnya adik-adik ini merasa bersyukur. Oh, berarti kehadiran saya ini ada gunanya. Oke. Berikutnya, kode etiknya apa adik-adik? Ramah. Apa kode Memahami dan etiknya? memenuhi kebutuhan Memahami dan masyarakat. memenuhi Memahami dan kebutuhan masyarakat. kebutuhan Ya, ayo masyarakat. coba Ramah, dibaca bersama semua membaca kode etiknya Mema- apa? Satu. Memahami dan memahami dan Dan memenuhi Memahami memenuhi dan kebutuhan kebutuhan memenuhi masyarakat. 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 Ramah, Ramah, Cekatan solutif, solutif dapat diandalkan, dapat diandalkan, dapat diandalkan. bukan bukan tiada perbaikan Bukan perbaikan. henti. henti. Ya, coba tolong dibacakan Mas Arba. Ibu apa niku? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Coba tolong diulang lagi kata kuncinya. Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Nah, ini adik-adik harus betul-betul memahami dan apa ya bisa bisa betul-betul mengingat ketika nanti menyusun rancangan aktualisasi di matrik itu karena harus bisa mengaitkan kegiatan tahapannya itu berkaitan dengan nilai dasar yang mana itu bisa diukur dari kata kunci ini adik-adik. Kata kunci, kode etik ini yang akan digunakan sebagai dasar mengkategorikan ini berkaitan dengan nilai dasar yang mana. Oke, kalimat afirmasinya apa adik-adik? Kalimat afirmasinya kami apa? Kami berkomitmen berkomitmen memberikan pelayanan memberikan Memberikan prima pelayanan demi prima pelayanan demi kepuasan prima kepuasan demi masyarakat. kepuasan masyarakat. masyarakat. Oke, nah ini kalimat afirmasi ini harus bisa betul-betul adik-adik masukkan di dalam memori, di save. Jadi dalam setiap adik-adik ini memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dimunculkan ini. Kami berkomitmen. Nah, itu harus selalu hadir di dalam setiap adik-adik melakukan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Nah, berikutnya akuntabel.
Nah, apa akuntabel itu definisinya adik-adik? Coba semua dibaca. Akuntabel adalah Bertanggung jawab Bertanggung atas bertanggung jawab jawab atas atas kepercayaan yang kepercayaan yang kepercayaan diberikan. diberikan. atas kepercayaan yang diberikan. oke, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi, adik-adik ini tugasnya kan beda-beda ya. Semua bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Oke, kata kuncinya apa? Apa kata kuncinya? Integritas, 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 konsisten, 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 dapat Konsisten, dipercaya, percaya, percaya, transparan. dapat transparan. transparan. dipercaya, Transparan. transparan. Ya, coba diulang sekali lagi sama-sama. Integritas, 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 konsisten, 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 dapat dapat dipercaya. dipercaya, dapat dipercaya, transparan. transparan. Dapat Oke, dipercaya, transparan. kalimat afirmasinya apa adik-adik? Kami 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 bertanggung 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 Kami jawab jawab bertanggung jawab atas jawab atas Atas kepercayaan yang kepercayaan yang yang diberikan. diberikan, yang diberikan. diberikan. Iya, oke. Kemudian kode etiknya, yuk dibaca lagi. Melaksanakan melaksanakan tugas Melaksanakan dengan tugas tugas jujur, jujur, dengan bertanggung jujur, jawab, bertanggung bertanggung jawab, jawab, cermat, cermat, disiplin, cermat, disiplin, disiplin, dan berintegritas 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 tinggi, 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 menggunakan gunakan kekayaan dan kekayaan barang dan milik dengan barang cara negara bertanggung secara jawab, bertanggung jawab, efektif, efektif dan jawab, dan efisien, efisien, tidak efisien, kewenangan menyalahkan jabatan, kewenangan menyalahkan jabatan. kewenangan jabatan. gunakan kewenangan Jabatan. jabatan. Ya, oke. Sekarang saya akan bercerita. Nanti silakan adik-adik untuk merespon dikaitkan dengan ini. Misal nih, sebelum jam 7.30 di tempat tugasnya adik-adik ini ada tamu dari luar. Kita nggak ngerti itu orang mana, mau apa. Pokoknya kelihatan celingak-celinguk gitu ya. Nggak ada yang menerima dia. Jadi masih bingung, masih berdiri mondar-mandir gitu. Masih belum ada jam 7.30. Kantor mulai operasi itu 7.30. Nah, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Coba silahkan yang punya pendapat tunjuk jari sambil menyebutkan namanya. Silakan. izin Bu, Ya, menanyakan silakan. Nama siapa? Namanya? nama Muhammad Himatur Riza, Oke, Muhammad Himatul. Riza, oke. Silakan Mas, gimana? Oke. Ketika ada yang datang di kantor sebelum pelayanan dibuka atau sebelum setengah 8, maka saya sebagai CPNS akan menanyakan terlebih dahulu apa tujuannya, kemudian mau menemui siapa, kalau memang apa namanya pejabat atau orang yang dicari itu belum datang, maka saya akan meminta tamu tersebut untuk menunggu di ruang tunggu. Oke, cukup itu. Ya, cukup Ibu. Biar Oke, nanti yang lain. silakan yang lain lagi. Siapa yang mau berpendapat dari yang saya ceritakan tadi? Saya Ibu. Monggo, silakan Oke, Mas Arba. oke. eh, untuk langkah yang pertama sama dengan Mas Muhammad Himatur Riza, eh, untuk menerima tamu tersebut, kemudian bertanya maksud dan tujuannya, kemudian memberikan informasi bahwasanya jam buka jam sekian 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 seperti itu Bu. Dan eh, diberitahukan untuk menunggu terlebih dahulu seperti itu Bu. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Saya Bu, Ayo, oke, silakan Mas siapa ini? saya Galuh Nur Fatah Bu. Ya Oke, kalau Galuh, oke. ya Silakan kalau saya Mas. mungkin ketika ada yang seperti itu datang sebelum waktunya, kemudian yang bersangkutan bingung dan di saat yang sama saya juga sedang tidak terlalu banyak pekerjaan, mungkin saya akan menemani sampai yang bersangkutan bertemu dengan yang dicari. Karena kan apalagi orang baru terkadang bingung. Dan kalau misalnya itu sepuh juga kan kita tidak bisa meninggalkan serta-merta karena beliau juga pasti bingung gitu kan biasanya. Jadi kalau Iya, misalnya itu saya akan temani kalau saya memang sedang senggang, tapi kalau sibuk mungkin saya akan menemani, akan meminta tolong kepada kolega yang sedang tidak sibuk untuk menemani beliau. oke. Terima kasih. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ada? Enggak ada?
Ini yang hadir di sini itu ada berapa sih? 19. Oke. 19. Nah, masa hanya ada 3 orang yang punya pendapat, terus yang lain ini sekedar duduk manis begitu? Izin, Bu. Saya mau mencoba, Bu. Ya, silakan, Mas Burhanuddin. Oke. Yang pertama akan saya lakukan yaitu menyambut dengan salam, sapa, dan senyum. Kedua itu menanyakan keperluannya apa secara singkat. Jika keperluannya mendesak, saya bisa menghubungkan atau menghubungkan kepada pejabat yang berwenang. Jika tidak darurat, saya akan mengarahkan ke ruang tunggu. Oke, ini sudah lebih ada kemajuan nih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya belum mencoba menjawab. Oke, silakan Mbak Awibi. Ya, sama seperti yang sebelumnya, saya akan bersikap tetap ramah dan menghargai beliau yang sudah datang terlebih dahulu. Kemudian saya akan memberikan penjelasan, menanyakan keperluannya dulu, apa tujuannya datang, perlunya apa, dan saya akan menjelaskan bahwa kantor ini akan buka pukul 7 dan diharapkan tamu itu untuk menunggu sampai kantor itu dibuka. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Aduh, Nggih Bu, oke, saya monggo mau silakan izin Mbak berpendapat. Aprilia. Nggih, mungkin di tahap awal sama nggih Bu, menyambut tamu dengan ramah, kemudian memberikan salam, kemudian menanyakan keperluannya apa, kemudian setelah itu bisa diinfokan kepada tamu bersangkutan bahwa jam kantor buka pukul berapa, kalau dalam kasus tadi pukul 7.30, kemudian juga memungkinkan bisa mencatat identitasnya tamu, jadi nanti ketika jam kantor buka bisa langsung disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian nanti di akhir sambil menunggu jam kantor buka bisa diminta dengan baik untuk menunggu di ruang tunggu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, nggih. Ada lagi yang lain? Dipersilakan. Ini 19 baru 7. Terus yang lain pada ngapain adik-adik? Ayo berpendapat. Masa nggak ada pendapat? Halo. Aduh, ini kelas ini ya. Angkatan 54. Oke, yuk. Ayo, ayo. izin. Mas Angga dulu, monggo. Oke, mangga Mas Angga. Seandainya nanti ada tamu dengan kasus seperti itu, mungkin yang pertama yang saya lakukan, karena saya baru datang, saya ucapkan salam, kemudian saya sapa. Nah, setelah itu mungkin saya persilakan untuk duduk terlebih dahulu, mungkin karena dia sudah menunggu lama, kasihan kalau masih berdiri, tak persilakan duduk terlebih dahulu, kemudian baru saya tanya keperluannya apa, datang ke kantor. Seandainya memang keperluannya urgent, mau cepat-cepat, mungkin kalau yang bersangkutan belum sampai ke kantor, bisa saya hubungi, atau mungkin dia mau menunggu, ya saya persilakan untuk menunggu sambil nanti tak ajak ngobrol. Kalau seperti unggah-ungguhnya wong Jawa niku kan njagongi tamu gitu lah, Bu. Seandainya memang dia mau ditinggal terlebih dahulu, mungkin saya tanya keperluannya apa. Nanti ketika yang bersangkutan sudah sampai kantor, saya sampaikan tadi di sini ada orang yang datang, keperluannya ini. Nanti biar disiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika orangnya kembali ke kantor lagi, yang dibutuhkan sudah siap. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, nggih. Ada lagi yang lain? Siapa nih? Saya Bu. Monggo, silakan Mas Sukron. Ya. Yang pertama ketika saya melihat masyarakat yang sudah datang di kantor, saya akan menanyakan dan saya akan salam dan menyapa masyarakat tersebut dan menanyakan apa keperluannya. Jika keperluannya itu untuk tugas yang bukan saya bisa bantu, mungkin akan saya suruh untuk menunggu, ya Bu.
Tapi kemungkinan kalau bisa saya bantu itu langsung saya bantu. Gitu aja, Bu. Oke, ya. Nah, ini adik-adik, berorientasi pada pelayanan. Jadi, bagaimana semaksimal mungkin kita itu bisa memberikan pelayanan terhadap apa yang diperlukan oleh masyarakat. Saya ingin bercerita. Bertahun-tahun lalu, waktu itu saya belum menjadi Widya Iswara, saya masih menjadi pengawas di Jogja, di Sleman. Eh, jadi ceritanya waktu itu saya lupa Evin itu loh, yang pajak itu ya, pajak online itu. Akun Evin saya itu nggak bisa saya buka, selalu salah password. Terus akhirnya saya datang ke kantor pajak yang ada di Ring Road Utara itu. Saya sampai di sana itu sekitar jam 12 lebih dikit. Pokoknya sudah waktu istirahat gitu. Nah, saya sudah mikir, aduh harus jam 1 ini saya dilayani gitu. Dalam hati gitu ya. Padahal saya harus segera kembali ke kantor waktu itu. Nah, di saat saya berjalan sambil tengok-tengok melihat anu ya, pegawai di situ gitu. Ada mbak-mbak masih muda, cantik dia. Itu dengan santun sekali mendekati saya yang lagi celingak-celinguk lihat kanan kiri gitu. Nah, dia bertanya, "Eh, selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu gitu. Oh ini Mbak, saya itu punya akun Evin, tapi setiap kali saya buka, saya selalu ada katalog keluar bahwa saya salah password. Padahal password saya memang itu gitu. Terus oke, bisa saya bantu Ibu, laptopnya Ibu bisa dibuka gitu. Nah, Mbaknya itu melayani saya tidak perlu sampai menunggu ketika selesai istirahat. Karena kebetulan beliaunya bisa menyelesaikannya. Nah, jadi saya langsung dibantu dan nggak sampai 5 menit lah sudah selesai. Dan saya bisa terus pulang dari situ bisa kembali ke tempat kerja lagi. Nah, itu namanya betul-betul berorientasi pada pelayanan, memberikan pelayanan prima. Jadi, melayani itu tidak harus ketika jam kerja, selama memang kita bisa membantu. Ditanya Bapak atau Ibu, yang diperlukan apa ya? Apa yang bisa saya bantu ya Pak? Bapak mau bertemu siapa gitu. Kalau misalnya jawabannya saya itu cuma mau mencari info tentang ini. Bapak harus ketemu sama orang yang mengurusi itu atau sekedar dapat infonya. Kalau mengajeng pados brosurnya, Mas. Nah, cari brosur gitu. Nah, ketika adik-adik sekiranya bisa mencarikan itu, langsung aja carikan. Kira-kira brosur itu ada di ruangan seksi mana? Kasihkan langsung. Menika brosuripun, Pak, Bu. Apakah ada hal lain yang masih bisa kami bantu? Sampun cekap masa cuma cari ini. Ya sudah. Nah, artinya ketika ada masyarakat yang minta dilayani, meskipun di jam yang belum buka, tetapi kalau adik-adik bisa membantu menyelesaikan apa yang dia perlukan, ya sudah layani aja. Nah, saya waktu itu ke kantor pajak itu, saya sampai kagum, "Oh, kantor sebesar ini." Saya waktu itu di lantai 4. Ternyata pelayanannya luar biasa gitu ya. Kelihatan ada orang jalan masuk aja sudah langsung didekati, padahal itu waktunya istirahat. Nah, itu adik-adik salah satu contoh gitu ya. Oke, nah sekarang kita masih ada waktu berapa lama ini? Oke, ya masih ada 25 menit lagi. Ya, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, adik-adik silakan, sudah nampak? Apakah Sudah. sudah nampak? Sudah, Oke, Bu. ya. Silakan ini adik-adik jawab. Adik-adik tuliskan di apa laptop masing-masing, kemudian nanti dipresentasikan sebelum kita selesai sesi ini.
Ya, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih ya paling ini 7 menit rampung lah. Oke, silakan. Adik-adik ngerjakannya cukup menyusun dengan kalimat sendiri saja. Jadi tidak perlu pakai ChatGPT karena nanti ketika pakai ChatGPT itu akan kelihatan sekali jawabannya rintik-rintik beladrah panjang lebar. Tapi ini yang diperlukan adalah bagaimana step by step adik menyelesaikan ada kasus ini. Oke, silahkan. Adik-adik kerjakan maksimal 10 menit lah. Nanti dipresentasikan. Silakan pakai kalimat sendiri saja mengerjakannya.
Oke, daripada nanti tidak bisa dipresentasikan karena waktunya tinggal 15 menit ini ya. Saya buatkan link Padlet, nanti adik-adik pas apa dijawab di Padlet aja. Itu nanti tinggal di copy pastekan dari yang adik-adik tulis. Ya, silakan adik-adik cek itu di chat sudah saya kirimkan link Padletnya, adik-adik tinggal klik saja. Terus nanti semua akun ditulis sesuai dinamai sesuai dengan nama peserta, nggih. Jangan dinamai nama yang lain biar saya tidak kerepotan ketika menilai. Kalau sekarang yang ada di tampilan Zoom-nya adik-adik, share screen saya, Padlet bukan? Bukan, Bukan, Bu. Bu, masih Word, Bu. Masih Oh, buat masih Word. Oke. Bismillah. Nah, sudah tampilan Padlet? sampun Bu. Oke.
Oke, sudah ada 10 yang posting. Masih kurang 8. Masih kurang 5.
Mas yang dua lagi. Enggak, segera waktunya sudah habis, nggih. Mau saya PDF kan biar saya lebih mudah menilainya. Masih kurang dua ini, ayo segera yang masih merasa belum mengirimkan. Bu Aminah, Nggih. mohon maaf Bu, tadi Mbak Awibi Aufara ada kendala sinyal. Tadi sempat dikirimkan ke WA, lalu saya bantu jawabkan ke Padlet Bu. Oke. Nah, sekarang kemana? Ini tadi Sudah, Bu, keluar sudah dapat sebentar. sinyal. Oke. Sudah bisa dapat sinyal? Sudah pindah tempat. Oke. Karena nanti yang akan muncul berarti akunnya yang membantu gitu. Ketika saya PDF kan akan double nanti. Oh nggih, mungkin Mbak Awibi bisa mencoba itu Mbak kirim nanti punya saya hapus yang double. Iya, ini bukan saya kirim. Masih kurang dua. Oh, satu ya. Kita 19 nggih. Iya, Bu. Oh iya, kurang satu berarti Mbak Wibi. Ini, sudah dikirim ini Mbak Wibi, oke? Sudah, Ya. Sembilan September. Lima, lima. Oke, adik-adik, ini waktunya sudah habis. Terima kasih kebersamaan kita. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sukses selalu ya adik-adik ya. Ibu, terima kasih Ibu, Bu. amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Warahmatullahi Aminah. wabarakatuh. Sehat selalu. Sami-sami. Makasih adik-adik. Ibu. Oke, thank you, Aminah. Oke. Anda mau ke di sini apa ke main room? Saya ke main room dulu boleh Mas, Boleh, biar nanti masuk ke anu ya. atau enggak usah ke room, enggak apa-apa kan di main room kan? Oke. Oke, saya Oke, bantu ke sana. oke, siap. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan bisa di room ini. Saya tak dampingi Bu Aminah. Iya, Pak. Permohonannya nih untuk pembahasan kelompoknya gimana ya? Buat kelompok satu, apakah harus urut absen dari 1 sampai 5, 6, 10 atau gimana nanti? Bu Ketua, tolong. Dibicara. Tuh. Mas bagus Oh, tadi Mbak.
Oh, Mas Bagus, Mau Mas di forum grup aja. Ini masih gabungan soalnya. Berarti ini nggak ada ini ya, sudah nggak ada Zoom lagi ya, materi Oh, lagi. kayaknya Nggak aman ada, sih, nggak Mas, ada. kan sudah Nggak ada, Mas Riza. Lanjut ngopi, boleh? Oke, siap, Aman. Mas Faik. mau maem. Kita break aja Tidur, ya, sesuai kelompok masing-masing ya, biar tidur siang, diskusinya tidur lebih siang. ini enak. Oke. Siap. Nggih, nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Oh, oke. ini Mbak. Terima kasih. Ya, terima Iki kasih. langsung live room, recordnya kesimpan nggak? Simpen Mas, langsung simpen mungkin. Oke, Simpen oke, tapi oke. nanti ketika live ya. Lewat list dulu Lah yo, maksudnya, list dulu. Oke, Cut wae lah engko lek misal ini katutan ke record. yo. aman Mbak. Mas Bagus aman, Mas Bagus. Alhamdulillah.